Stop. Fuck's sake. Kijima-sanの姪っ子だ。Hai guys, kembali lagi bersama gue di Movie Time 21. Jadi di kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur dan mereview sebuah film yang dirilis pada tahun 2021. Katanya film ini tuh pernah viral banget di Netflix. Mengangkat latar tempat kota Tokyo di negara Jepang, dikisahkan sebuah aksi seorang pembunuh bayaran wanita yang bernama Kate. Udah cewek, pembunuh bayaran pula. Suatu ketika dalam misinya, Kate mendapati dirinya telah diracuni oleh salah seorang musuh. Akibat racun tersebut, dia hanya memiliki waktu 24 jam sebelum benar-benar mati untuk melakukan balas dendam. Film ini berjudul Kate tahun 2021. Apa kira-kira yang terjadi selanjutnya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jangan lupa pasang headset di telinga, ambil posisi rebahan paling mantul-iti. Selamat menonton, enjoy! Di awal film, kita akan diperlihatkan pemandangan kota Tokyo yang sangat indah dan rapi, dan kemudian langsung melihat truk pink vanilla yang sangat kekanakan sekali. Padahal di dalamnya terdapat markas pembunuh bayaran yang sangat profesional di bidangnya. Penyamaran yang sangat epik sekali ya. Namanya adalah Kate. Dari kecil ia sudah dilatih sebagai petarung yang kuat dan hebat. Tidak pada umumnya perempuan yang suka main boneka, Kate main pistol dan belajar tinju. Selain itu, ia beradu tarung dengan pelatihnya yang bernama V. Jadi dari kecil ia sudah dilatih sebagai pembunuh bayaran. Hari itu ia mendapat job untuk membunuh salah satu anggota dari organisasi Yakuza di Jepang. Setelah keluar dari mobil, ia langsung membunuh penjaga dan memanjat tiang besi untuk membidik musuh incarannya dari atas. Tak lama kemudian, incarannya datang bersama putrinya. Kate langsung menembak Kentaro sampai tewas. And film pun baru dimulai. 10 bulan kemudian. Aku suka banget nih sama karakter cewek kayak gini, tangguh, mandiri, independen, gak lembek. Biasanya yang kayak gini justru paling susah dapet jodohnya karena terlihat gak butuh laki-laki. Hari itu Kate melihat gaun putih yang anggun di manekin butik dan langsung membelinya. Selain itu, ia juga melihat bocil Kyowo dan tersenyum manis. Cantik banget ya dia. Malamnya, ia langsung membicarakan rencana pensiunnya pada V, pelatihnya atau juga bosnya. Intinya, dia pengen pensiun, ingin punya kehidupan normal manusia, berumah tangga, mencintai pria, dan punya anak. Ia berjanji akan menyelesaikan misi terakhirnya lalu mengambil libur pensiun sebagai pembunuh. Akhirnya, ia memutuskan pergi ke kafe menggunakan gaun putih yang ia beli kemarin. Siapa tahu di sana ketemu sama cogan berujung pernikahan ya kan, cari jodoh maksudnya. Nah, ketemulah dia dengan pria bernama Steven yang berujung adu mekanik di hotel. Kita skip aja bagian ini. Setelah selesai, ia mendapat laporan untuk menyelesaikan sebuah misi di Menara Roppongi, dan ia langsung cus kerja. Misi kali ini masih mengejar organisasi Yakuza, namun di tengah pembidikan Kate kehilangan kendali, pandangannya kabur dan misi gagal. Incaran tak berhasil ditembak. Kate langsung pergi dan mutah-mutah entah apa yang terjadi padanya. Kemudian langsung merampas mobil salah satu pengguna jalan, mobil sedan dengan neon yang sangat cantik. Ia melaju dengan kecepatan tinggi seperti layaknya film balap mobil. Akhirnya ia pun jatuh dan tertabrak karena berkendara dalam keadaan tidak fit. Tiba-tiba saat bangun, Kate sudah berada di rumah sakit. Dokter yang ada di situ mengatakan kalau Kate keracunan polonium 204. Jadi ini adalah racun yang sangat-sangat langka sekali yang hanya bisa ditemukan pada kerak bumi dalam konsentrasi yang amat rendah. Dari situ, Kate kaget dan mulai mengingat-ingat apa yang terjadi sebelumnya. Ia pun teringat dengan Stephen. Stephen lah yang meracuninya. Dan Kate hanya memiliki sisa kehidupan 24 jam sebelum ia benar-benar mati. Kate sangat geram sekali, padahal ia baru akan memulai hidupnya. Kemudian ia langsung melakukan penyamaran untuk bisa kabur dari rumah sakit. Ia pun langsung mendesak dokternya untuk memberikannya stimulan 5 suntikan agar membantunya bertahan hidup. Keep me going. I want stimulants. Give me 5.
Dan kemudian ia langsung pergi mencari rumah Stephen. Sesampainya di sana, ia menanyakan kepada Stephen kenapa dia meracuninya, dan ternyata Stephen malah nggak tahu kalau itu racun. Ternyata Stephen disuruh sama salah satu anggota Yakuza kelompok Kijima. Dari situ Kat mengurungkan niatnya untuk menembak Stephen. Singkat cerita, Kat sudah berganti baju dan menemui V. Ia mengatakan apa yang terjadi dengannya. Kemudian V mengatakan kalau sasarannya adalah pria yang bernama Kijima. Jadi, Kat akan melakukan balas dendam dalam waktu 24 jam. Kijima adalah pimpinan tertinggi keluarga besar di Tokyo. Kentaro yang dibunuh Kat pada awal film adalah adiknya Kijima. Untuk memulai aksi balas dendam pertama, ia akan menemui Kazuo Sato yang memerintah Stephen untuk meracuninya di tempat bernama Black Lizard. Singkat cerita, sesampainya di Black Lizard, Kat langsung masuk dan membunuh salah satu om-om yang ada di situ. Keren banget kan dia, badass sekali bung. Dia mendesak Kazuo Sato untuk mengaku, kalau gak ngaku mampus. Akhirnya mampus beneran. Pokoknya di situ ia cuma nanyain di mana Kijima, tapi nggak ada yang tahu di mana Kijima berada. Gelutlah mereka semua melawan cewek bernama Kat ini. Ternyata Kat jauh lebih kompeten di bidang pergelutan daripada cowok-cowok ngabers yang ada di situ. Mereka semua mati, tersisa om-om gendut. Om-om itu mengatakan mungkin Ani-chan tahu. Kat langsung menyuntikkan stimulan pertamanya untuk membantunya bertahan. Singkat waktu, Kat kemudian mencari Ani-chan di klub malam. Jadi Ani-chan ini adalah anaknya Kentaro dan keponakannya Kijima. Setelah ketemu, Kat langsung menyerang bodyguardnya dan kemudian membawa Ani-chan jauh dari keramaian. Tapi Ani-chan malah kabur menjauhinya. Sampai karena tembakan pistol, Ani-chan pun berhenti. Kat memintanya untuk menghubungi Kijima, namun ternyata Ani-chan juga tak punya nomornya. Yang menelpon pamannya pun juga lewat perantara, yaitu Renji. Ya udahlah ya, Renji aja yang ditelepon, ribet amat ketemu sama orang penting. Setelah tersambung, Kat langsung merampas HP-nya dan layaknya penculik, ia mengatakan kalau lo mau anaknya selamat, temui aku di bla bla bla. Kalau enggak, jangan harap lo ketemu lagi sama dia. Kemudian Kat dan Ani duduk di sebuah stasiun untuk menunggu Renji. Tiba-tiba Kat mimisan, Ani merasa jijik dengannya, dan ini adalah adegan paling savage sih. Fuck you, cancer bitch. Selanjutnya mereka berdua masuk ke minimarket untuk membeli sesuatu dan lagi-lagi Kat menanyakan minuman limun bum bum. Ini kalau di Indonesia semacam nutrisari botolan deh kayaknya. Itu minuman kesukaannya BTW. Kemudian mereka berdua pergi ke kamar mandi. Di dalam sana Kat menutup luka-lukanya yang disebabkan oleh racun dan kemudian memotong rambutnya dengan sangat pendek. Lalu mengikat Ani-chan dalam kamar mandi. Singkat cerita, anak buah Renji yang bernama Shinzo datang untuk menjemput Ani-chan. Namun karena Kat tak melihat Kijima, akhirnya mereka gelut lagi. Pokoknya nih film isinya cuma gelut mulu. Sementara Ani-chan yang sudah sumpek di kamar mandi berhasil keluar dan langsung berpapasan dengan Shinzo. Bukan malah ditolong dan dibawa pulang, Ani justru mau dibunuh oleh Shinzo. Namun dengan cepat Kat menyelamatkannya dan membunuh Shinzo. Dari situ karena Ani-chan dikhianati dengan keluarganya sendiri, Ani semakin lengket dengan Kat. Ya mau gimana lagi, bahkan keluarganya sendiri mau membunuhnya, tak ada pilihan lain, ia harus ikut dengan Kat. Kat sudah semakin dipengaruhi oleh racun. Ani membantunya untuk mengambilkan obat dan merawatnya. Ani bahkan mengambilkan baju baru untuknya, kemudian mereka sedikit berbincang-bincang lucu. Sudah tahu mau mati, masih sempat-sempatnya ketawa ya kan? Ternyata Renji punya kekasih pria bernama Jojima yang tinggal di Gria Tawang Mewah, Puncak Menara. Mereka berdua datang ke sana untuk melacak keberadaan Renji. Ani berusaha mengalihkan pandangan penjaga. Tak lama kemudian Kat muncul dan berhasil masuk ke dalam. Sementara Ani-chan berusaha menggunakan pistol untuk menyelamatkan Kat, namun tembakannya malah melesat. Lalu dengan sigap Ani pun memukul Jojima dari belakang sampai tewas. Karena Jojima sudah tewas, mereka pun akhirnya menggeledah rumah itu, siapa tahu menemukan petunjuk. Dan benar, mereka pun menemukan senjata yang disembunyikan di balik kulkas dan juga HP Jojima yang disetting dapat melacak keberadaan Renji.
Tanpa berlama-lama, mereka pun akhirnya dapat menemukan Renji dan langsung menghadangnya untuk menanyakan di mana keberadaan Kijima. Renji mengatakan kalau Kijima berada di antara keluarga. Nah, untungnya Ani tahu maksudnya. Dan kemudian mereka berdua langsung menuju ke sana. Di tengah perjalanan saat menaiki mobil, Ani sedikit menceritakan tentang kisah hidupnya bahwa sebenarnya ibunya juga seorang gaijin. Kalau kalian belum tahu gaijin itu apa, gaijin adalah istilah Jepang untuk menyebutkan orang asing atau orang luar Jepang. Makanya Ani juga tidak pernah bertemu dengan ibunya semenjak ia lahir sampai sekarang. Kat pun akhirnya tertidur di pundaknya. Benar-benar percakapan yang membuat saya terenyuh. Sesampainya mereka di rumah lama, jadi Kijima ini lagi berada di rumah lama, rumah para tetua lah ya, rumah sebelum mereka kaya sih sepertinya. Kat masuk sendirian dengan membiarkan Ani menunggu di luar. Namun ketika Kat masuk ke dalam, ia malah kaget dengan informasi yang dibicarakan oleh Kijima. Jadi dari sini aku jelasin bahwa sesungguhnya yang memerintahkan pembunuhan Kentaro itu adalah Renji dengan bantuan V. Nah, Kat ini cuma jadi alat doang gitu loh. Dan setelah aku simpulkan menurut penjelasan Kijima bahwa sesungguhnya yang memerintahkan pembunuhan pada Kat ya V sendiri. Mereka berdua ini kayak dihianati oleh keluarganya sendiri. Jadi V dan Renji itu bersekongkol. Kagetlah si Kat mendengar hal itu. Lebih jelasnya, Renji adalah pengkhianat keluarga Yakuza, sementara V adalah pengkhianat Kat. Orang kaya emang ribet ya, sama kayak cewek. Kemudian Ani yang berada di luar dihasut oleh V. Ia menceritakan soal kematian Kentaro ayah Ani adalah Kat yang menembaknya. Padahal Kat kan cuma menjalankan tugas. Kat yang ternyata salah sasaran akhirnya berdiri untuk menyelesaikan masalahnya dengan V dan menjemput Ani. Namun Ani sudah tidak percaya dengan Kat dan memilih pergi bersama V. Kemungkinan Ani akan dilatih sebagai pembunuh bayaran selanjutnya. Kasihan Kat, selama ini ia cuma dijadikan alat sama V buat cari duit. Kemudian karena Kat tadi ditembak oleh Ani dan pingsan, ia dibantu oleh Kijima untuk bangun dengan menyerahkan sisa stimulan yang ia jatuhkan. Dengan begitu mereka berdua bersekongkol untuk merebut Ani-chan dari V. Singkat cerita, sesampainya di sana bersama pasukan Kijima dan Kat, mereka menembak penjaga yang ada di belakang pintu masuk dan langsung menuju ke dalam untuk menemui V dan Renji. Sementara V dan Renji yang melihat kedatangan Kat dari kamera CCTV mulai resah dan takut. Kat dan pasukan Kijima terus berjalan masuk dan terjadilah peperangan di dalam sana dengan menggunakan senjata laser hijau. Udahlah, kagak tahu namanya aku. Di situ mereka tembak-tembakan sampai membuat seisi ruangan jadi berantakan, sedangkan Kijima dengan epicnya malah membawa pedang samurai. Kemudian V dan Renji bagi tugas untuk mengurus salah satu antara Kijima dan Kat. Kemudian kita beralih ke Renji dan Kijima yang sedang adu pedang. Dan dengan hitungan detik, Kijima berhasil menebas kepalanya sampai tewas. Kat melakukan berbagai perlawanan pada penjaga yang menghadang pintu pusat. Usahanya kemudian berhasil, penjaga itu satu persatu dibunuh dan ia masuk ke pintu pusat mendapati V sedang bersama Ani. Mereka kemudian sedikit adu bicara. Pokok intinya V ini cari murid buat dia jadikan pembunuh handal sebagai alatnya cari duit. Dan Kat sedang mencegah rencana V untuk menjadikan Ani target selanjutnya. Karena Kat sudah tidak mungkin lagi, ya tahu sendirilah ya, dia kan kena racun mematikan. Akhirnya Kat berhasil menembak V di bagian perut. Ani langsung bisa lepas dari dekapannya V dan Kat dengan tubuh yang sudah sekarat dan lemas berjalan keluar dibantu oleh Ani-chan. Tidak seperti film-film pada umumnya, apabila tokoh utama sakit atau kena racun pasti akan ada obat penawarnya. Di sini enggak. Tokoh utama benar-benar mati setelah balas dendamnya yang cukup melelahkan sebagai bentuk perminta maafan Kat pada Ani karena telah membunuh ayahnya. Kat berusaha menyelamatkan Ani dari V yang akan membentuknya jadi alat setelah Kat benar-benar tiada. Anyways, film pun tamat. Ini tuh agensi pembunuh bayaran profesional tapi logonya kayak sekolahan anak TK, bener-bener dah. Kesimpulannya jadi gini, dulu Kat adalah gadis kecil yang memiliki masalah hidup berat bersama orang tuanya. Karena kesedihannya itu, kemudian ia bertemu dengan V.
dan V mendidiknya menjadi wanita tangguh dan kuat. Kemudian digunakan sebagai alatnya untuk cari uang. Karena didikan yang sangat keras itu, Kat tumbuh jadi wanita yang sangat handal di bidang pembunuhan karena emang dididik sebagai pembunuh bayaran. Tembakannya tak pernah melesat kecuali pas kena racun itu doang. Tapi nyatanya Kat benar-benar tak memiliki kehidupan normal remaja pada umumnya. Dia benar-benar kehilangan masa kecilnya. Apesnya lagi ketika ia ingin memiliki kehidupan normal dan berniat pensiun, ternyata malah diracun dan mati. Ia menyelamatkan Annie supaya Annie tak memiliki kehidupan apes seperti dirinya. Kalau kata Kat pada Annie, jadilah anak kecil, dulu aku tak pernah melakukannya. Jujur di sini, aku sangat menyukai karakter Kat di film ini. Dia sangat-sangat keren menurutku, tangguh, mandiri, kuat, dan cantik. Yang aku sendiri pun juga sangat-sangat mengharapkan karakter itu ada dalam diri aku sendiri. Film ini mendapat rating yang cukup menurut voting IMDb yaitu 6,2 dari 10 dan aku pribadi lebih suka 6,7 dari 10. Oke guys, sampai di sini dulu dong aku hari ini. Untuk kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.